Guys, pernah denger nggak cerita tentang seorang pembunuh berantai yang menghabisi 2 wanita dan meruda paksa 11 orang, tapi malah dikasih cuti keluar penjara. Terus balik lagi ngebunuh lagi guys. Ini kisah nyata. Ini kenyataan pahit yang mengguncang Swiss sampai ke akar-akarnya. Sebuah keputusan yang memunculkan pertanyaan besar. Siapa yang salah? Sistemnya atau manusia di baliknya? Kisah ini bakal bikin kalian mikir ulang arti dari kata keadilan. Swiss adalah negeri yang identik dengan jam tangan mewah, coklat lezat, dan pemandangan yang memukau. Tapi di balik citra bersih dan tertib itu, sebuah kengerian sedang terjadi. Kengerian yang gak cuma mencoreng nama baik sebuah negara, tapi juga mengubah selamanya cara mereka memperlakukan monster-monster berwujud manusia di balik jeruji besi. Kisah kita berawal di sebuah desa kecil bernama Zollikerberg, dekat kota Zurich, sebuah tempat yang seharusnya aman, jauh dari kekerasan. Tapi disitulah seorang gadis muda bernama Pasquale Bruman hilang secara misterius. Ia seharusnya bertemu dengan grup pramukanya pada hari Sabtu, tapi ia tak pernah tiba. Pencarian besar-besaran pun dimulai. Polisi dengan anjing pelacak menyisir area hutan di sekitar desa tersebut. Akhirnya keesokan harinya sekitar pukul 3 sore, jasad korban ditemukan. Ia dihabisi dengan cara yang sangat keji. Ditusuk di leher dan ditemukan telanjang, terkubur dangkal di bawah tanah hutan. Keadaannya sungguh tragis, meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga dan seluruh masyarakat Swiss. Tragedi ini sontak membuat pabrik Swiss terguncang. Bagaimana bisa? Di negara yang dianggap super aman. Yang lebih bikin bulu kuduk merinding, penyelidikan dengan cepat mengarah ke satu nama guys. Seorang narapidana yang seharusnya menjalani hukuman seumur hidup. Namanya Eric. Eric bukanlah penjahat kelas 3. Ia adalah seorang pembunuh berantai dan pemerkosa berantai. Sebelum kejadian ini, ia sudah divonis penjara seumur hidup karena 2 kasus pembantaian dan 11 kasus pemerkosaan yang ia lakukan pada tahun 1982 dan 1983. Ia digambarkan sebagai sangat berbahaya dan tidak dapat disembuhkan. Loh, kok bisa seseorang dengan reputasi seburuk itu malah dikasih cuti dari penjara? Ini pertanyaan pertama yang meledak di benak semua orang. Kok bisa sengeri ini? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Jadi tanggal 30 Oktober 1993 sekitar pukul 1 siang, Pasquale berjalan melewati hutan di Zollikerberg. Ia sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan grup pramukanya guys. Tapi di tengah jalan, ia bertemu dengan sosok yang akan menjadi akhir hidupnya. Sosok itu adalah Eric, seorang narapidana yang sedang menikmati cuti dari penjara Regensdorf. Cuti yang seharusnya jadi bagian dari program resosialisasi. Alih-alih jadi lebih baik, Eric malah menggunakan kesempatan ini untuk berburu. Ia membeli pisau dan pita perekat sebelum menuju ke hutan itu. Ia mengincar Pasquale, seorang gadis muda yang kebetulan lewat di waktu yang salah dan di tempat yang salah guys. Pasquale dianiaya, dilecehkan secara seksual, dan akhirnya dihabisi dengan cara yang sangat brutal. Setelah itu, Eric mencoba menyembunyikan jasad Pasquale dengan menimbunnya menggunakan dedaunan dan tanah di hutan tersebut. Ia bahkan sempat kembali ke penjara pada malam harinya, seolah-olah tak terjadi apa-apa guys. Tapi kecurigaan polisi dengan cepat beralih ke Eric, karena modus operandi pembantaian ini sangat mirip dengan kejahatan-kejahatan yang pernah ia lakukan sebelumnya. Polisi menemukan jejak sepatu bot di TKP yang cocok dengan ukuran sepatu Eric. Dan bukti paling kuatnya, mereka menemukan noda darah di jam tangan yang dikenakan Eric. Setelah diuji DNA, darah itu terbukti milik Pasquale. Bukti itu nggak bisa dipungkiri lagi. Eric pun ditangkap pada 1 November 1993, hanya 2 hari setelah tragedi itu terjadi. Penemuan jasad Pasquale sendiri sungguh mengenaskan guys. Ia ditemukan dalam keadaan telanjang dengan tusukan di leher yang sangat fatal. Polisi yang menemukan langsung menyegel area tersebut sebagai TKP. Proses identifikasi korban pun berjalan cepat karena Pasquale sebelumnya sudah dilaporkan hilang. Polisi juga langsung melakukan olah TKP secara menyeluruh, mencari setiap jejak yang mungkin ditinggalkan oleh pelaku, dari anjing pelacak hingga pemeriksaan forensik terhadap setiap barang bukti yang ditemukan. Semua dilakukan untuk mengungkap kebenaran di balik tragedi ini guys. Seorang polisi yang terlibat dalam penyelidikan ini mengungkapkan rasa ngerinya melihat kondisi jasad Pasquale. Ia bilang, ini adalah salah satu TKP paling mengerikan yang pernah ia lihat.
Keganasan yang dilakukan oleh Eric sungguh di luar nalar manusia normal. Penyelidikan langsung fokus ke Eric. Kenapa? Karena track recordnya yang super mengerikan. Sebelumnya Eric sudah dipenjara seumur hidup pada tahun 1985 atas 2 kasus pembantaian dan 11 pemerkosaan. Korbannya adalah seorang pelari berusia 26 tahun di Talwil pada tahun 1982 dan seorang wanita berusia 72 tahun di Kaiseraugs pada tahun 1983. Polisi tahu banget kalau Eric ini adalah monster yang berbahaya. Jadi ketika ada tragedi dengan modus serupa, Eric langsung jadi tersangka utama. Proses identifikasi pelaku didukung oleh beberapa bukti kunci. Pertama, jejak sepatu bot di TKP yang cocok dengan sepatu Eric. Kedua, dan yang paling mematikan, noda darah di jam tangan Eric yang terbukti milik Pasquale. Polisi nggak perlu waktu lama untuk menghubungkan titik ini. Eric pun ditangkap pada 1 November 1993. Saat diinterogasi, Eric sempat berbohong dan berkelit. Tapi ketika dihadapkan dengan bukti DNA yang tak terbantahkan, ia pun akhirnya mengaku. Ia mengakui telah membantai Pasquale. Penggeledahan di sel Eric pun dilakukan. Meskipun dalam kasus ini senjata pembunuhan yaitu pisau sudah dibuang oleh Eric. Namun polisi menemukan barang-barang lain yang menguatkan dugaan bahwa Eric memang merencanakan kejahatannya guys. Seperti pita perekat yang ia beli sebelum menghabisi korban. Kecepatan penangkapan ini menunjukkan betapa kuatnya bukti yang mengarah ke Eric. Nggak ada ruang buat dia untuk kabur dari keadilan untuk kedua kalinya guys. Yang bikin gak habis pikir guys, Eric ini sebenarnya sudah dianggap berhasil dalam program resosialisasi di penjara. Ia mengikuti terapi dan dianggap menunjukkan perilaku yang baik. Tapi itu semua ternyata hanyalah topeng. Di balik itu ia masih tetap monster yang haus darah guys. Direktur penjara waktu itu bahkan sempat bilang kalau ia mau mempertaruhkan tangannya untuk menjamin bahwa Eric bukanlah pelakunya. Tapi kenyataannya berkata lain guys. Ini menunjukkan betapa sulitnya mengubah seseorang yang sudah memiliki kecenderungan kekerasan dan psikopat sedalam Eric. Program terapi yang dijalankan pun ternyata nggak efektif sama sekali. Malah kesempatan untuk menjalani terapi di luar penjara lah yang jadi pintu masuk buat dia untuk melakukan kejahatan yang ketiga kalinya guys. Ngeri. Berdasarkan pengakuan Eric, Sabtu 30 Oktober 1993 pagi hari, Eric mendapatkan izin untuk keluar penjara. Ia menggunakan kesempatan ini untuk pergi ke kota. Di sana ia membeli sebuah pisau dan pita perekat, 2 alat yang akan ia gunakan untuk melancarkan aksinya. Setelah itu, ia naik tram menuju ke daerah Zollikerberg. Ia memilih daerah itu karena ia sudah familiar dengan lokasi tersebut. Ia sering ke sana untuk menjalani sesi terapi dengan psikolognya. Jadi, ia tahu persis area mana yang sepi dan cocok untuk berbuat jahat. Sekitar pukul 12:30 hingga jam 1 siang di tengah hutan Zollikerberg, Eric bertemu dengan Pasquale yang kebetulan sedang berjalan sendirian guys. Saat itu juga, Eric langsung bertindak. Ia menyerang korban, melumpuhkannya dan membawanya ke tempat yang lebih sepi. Di sana ia melecehkan korban secara seksual sebelum akhirnya menggorok leher korban dengan pisau yang baru ia beli. Setelah memastikan korban tewas, Eric mencoba menyembunyikan jasad korban dengan menimunnya menggunakan dedaunan dan tanah. Ia lalu membersihkan diri, mengganti pakaiannya, dan kembali ke penjara pada malam harinya seolah-olah tak terjadi apa-apa guys. Gak ada penyesalan, gak ada rasa bersalah, yang ada hanyalah keinginan untuk memuaskan nafsu bejatnya. Ini adalah kronologi versi pelaku. Tapi kita harus selalu ingat guys, bahwa keterangan-keterangan tersebut datang dari orang yang masih hidup alias sang pelaku. Sedangkan yang diomongin udah nggak ada. Terus, apa alasannya Eric memilih Pasquale? Sebenarnya nggak ada alasan khusus guys. Pasquale hanyalah korban kebetulan yang berada di tempat dan waktu yang salah. Eric sendiri mengaku bahwa ia sedang mencari korban saat itu. Pasquale hanyalah orang pertama yang ia temui dan cocok sebagai targetnya. Ini menunjukkan betapa acak dan berbahayanya Eric. Siapapun bisa jadi korbannya jika berada di dekatnya saat ia sedang dalam kondisi mode memburu. Pasca kejadian, Eric mencoba untuk bersikap biasa saja. Ia kembali ke penjara dan berharap nggak ada yang curiga. Tapi keberuntungannya nggak bertahan lama. Polisi terlalu cerdas untuk ditipu oleh monster sepertinya. Hasil otopsi terhadap jasad Pasquale menunjukkan betapa kejamnya pembunuhan ini. Penyebab kematiannya adalah luka tusukan yang sangat dalam di leher yang mengenai pembuluh darah vital. Luka ini cukup untuk menghabisinya dengan cepat.
Selain itu ditemukan juga tanda-tanda pelecehan seksual yang dilakukan oleh Erik. Analisis forensik terhadap TKP dan barang bukti lainnya semakin menguatkan dugaan bahwa ini adalah tragedi yang sudah direncanakan, guys. Pembelian pisau dan pita perekat sebelum kejadian menunjukkan bahwa Erik sudah punya niat jahat dari awal. Ia nggak sekedar terpancing emosi, tapi memang sudah mempersiapkan diri untuk membunuh. Metode pembunuhan yang dilakukan Erik ini juga menunjukkan pola yang mirip dengan kejahatan-kejahatan sebelumnya, guys. Ia selalu menggunakan senjata tajam, menyerang leher korban dan menyembunyikan jasadnya. Ini adalah signaturnya, sebuah modus operandi yang menjadi ciri khas seorang pembunuh berantai. Terus hubungannya dengan latar belakang Erik gimana? Nggak ada kaitan langsung dengan pekerjaan atau keahlian khusus. Ini lebih ke arah kecenderungan psikopat dan hasrat untuk mengontrol dan menyakiti orang lain. Bukti forensik yang paling krusial dalam kasus ini adalah noda darah di jam tangan Erik. Bukti DNA ini yang menjadi pukulan telak bagi Erik dan memaksanya untuk mengakui perbuatannya. Tanpa bukti ini mungkin saja Erik akan terus berkelit dan mencoba untuk menipu penyidik. Analisis forensik juga menunjukkan bahwa Erik adalah seorang pelaku kejahatan seksual sadis. Ia mendapatkan kepuasan dari penderitaan korbannya, guys. Ini bukan sekedar pembantaian biasa, tapi sebuah ritual kekerasan yang memuaskan hasratnya yang sakit. Pola kejahatannya yang berulang-ulang menunjukkan bahwa ia adalah seorang predator seksual yang sangat berbahaya dan sulit untuk direhabilitasi. Setiap kesempatan yang ia dapatkan, ia gunakan untuk memburu korban baru. Kasus Pasquale adalah puncak dari terornya yang berlangsung selama bertahun-tahun. Sebenarnya Pasquale Bruman adalah seorang gadis muda yang masih berusia 20 tahun, guys. Seorang calon perawat yang penuh semangat dan seorang pemimpin pramuka yang dicintai oleh anak-anak didiknya, guys. Ia digambarkan sebagai orang yang ceria, peduli dan punya masa depan yang cerah. Ia sedang dalam perjalanan untuk memberikan sertifikat kepada para pramuka yang ia latih saat nasib naas menimpanya. Ia adalah simbol dari kebaikan dan harapan. Tragedi ini sangat merusak segalanya. Nggak cuma untuk keluarganya, tapi juga untuk seluruh komunitas yang mengenalnya. Ia adalah korban yang nggak bersalah yang kehilangan hidupnya dengan cara yang sangat tragis. Di sisi lain, si pelaku Erik, ia lahir pada tahun 1959. Masa kecilnya penuh dengan kekerasan dan penelantaran. Ayahnya seorang pemabuk yang akhirnya bundir. Sementara ibunya bekerja sebagai pelayan dan gak punya banyak waktu untuk mengurusnya. Erik sempat tinggal di panti asuhan dan di keluarga angkat. Tapi di sana ia justru mengalami kekerasan fisik dan psikis. Ia disiksa dengan alat pemukul karpet dan dipaksa makan sisa makanan dari kloset. Pengalaman buruk ini mungkin jadi salah satu pemicu perkembangan kepribadiannya yang menyimpang. Sebelum akhirnya jadi pembunuh berantai, Erik sempat bekerja di sebuah perusahaan retail dan bahkan hampir jadi perwira militer. Tapi karirnya hancur karena ia tertangkap basah saat melakukan perampokan bersenjata. Ia digambarkan sebagai seorang penyendiri yang membenci wanita dan menganggap mereka angkuh. Setelah ditangkap atas pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukannya pada tahun 1982 sampai 1983, Erik divonis penjara seumur hidup dan digambarkan sebagai sangat berbahaya dan tidak dapat disembuhkan. Ia bahkan mengaku bahwa korbannya bersalah atas kematiannya karena mereka terlalu banyak melawan. Ini menunjukkan betapa tidak adanya rasa penyesalan atau empati dalam dirinya, guys. Lantas ada hubungan apa antara Erik dan si korban ini, guys? Sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali, guys. Mereka adalah orang asing yang bertemu secara kebetulan. Pasquale hanya korban kebetulan yang ada di jalannya saat ia sedang memburu. Motif dibalik pembunuhan korban oleh Erik sebenarnya cukup jelas, yaitu kepuasan seksual sadis dan hasrat untuk membunuh. Erik adalah seorang psikopat yang mendapatkan kenikmatan dari penderitaan orang lain. Setiap kejahatan yang ia lakukan adalah bagian dari ritualnya untuk memuaskan nafsu bejatnya, guys. Ia nggak punya alasan yang kompleks atau pemicu emosional yang meledak. Ini adalah bagian dari kepribadiannya yang sudah terbentuk sedemikian rupa. Tragedi ini pun menimbulkan kontroversi publik yang sangat besar di Swiss. Masyarakat mulai mempertanyakan sistem peradilan pidana mereka. Bagaimana bisa seorang pembunuh berantai yang sudah divonis seumur hidup diberi kebebasan untuk keluar penjara? Siapa yang harus disalahkan? Sistem yang terlalu lunak atau para pejabat yang memberi izin? Kasus ini memicu perdebatan sengit tentang keseimbangan antara rehabilitasi dan perlindungan masyarakat. Di satu sisi, ada yang percaya bahwa setiap narapidana layak diberi kesempatan kedua untuk direhabilitasi. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa monster seperti Erik nggak pantas diberi ampun dan harus dikurung selamanya untuk melindungi masyarakat.
Dari sudut pandang psikologi forensik, Eric adalah contoh sempurna dari seorang predator seksual yang tidak dapat disembuhkan. Ia memiliki gangguan kepribadian antisosial dan sifat-sifat psikopat yang sangat kuat. Ia nggak punya empati, nggak punya rasa bersalah, dan sangat manipulatif. Baginya, orang lain hanyalah objek untuk memuaskan keinginannya guys. Program rehabilitasi apapun akan sulit berhasil untuk seseorang seperti dia. Kasus Eric menjadi pelajaran berharga bagi sistem peradilan Swiss. Tragedi Pasquale Bruman adalah sebuah pengingat pahit bahwa kejahatan bisa terjadi di mana saja guys, bahkan di tempat yang paling aman sekalipun. Thank you guys yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kasus ini memang salah satu yang paling banyak di request sama kalian. Jadi kalau kalian punya kasus-kasus lain yang mau kita bahas, jangan lupa tulis di kolom komentar guys. Jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian yang gagal ginjal dan gagal sukses biar mereka tetap semangat hidup. Oke, see you next time.